Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hardianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3, di mana nanti saya akan melakukan supervisi akademik di sekolah. Saat ini saya bersama dengan Ibu Sulistiawati yang nanti akan menjadi partner saya dalam praktek kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Selamat pagi Bu Gati. Ya, selamat pagi Pak Ivan. Terima kasih Bu Gati atas waktunya. Nanti seperti yang tadi saya katakan bahwa berhubungan dengan tugas saya sebagai guru penggerak, nanti saya akan melakukan praktek supervisi akademik. Maka dari itu saya minta bantuan Bu Gati sebagai partner saya nanti untuk saya akan melakukan supervisi. Apakah Bu Gati bersedia? Saya bersedia. Ya, terima kasih. Nah, sebelum melakukan supervisi, nanti saya terlebih dahulu akan melakukan kegiatan pra observasi. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan. Yang pertama berarti nanti dalam kegiatan observasi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Gati raih mungkin bisa diceritakan dahulu. Ya, terima kasih Pak Ivan atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran, terutama ini di kelas 5, kemudian tema 7, subtema 1 ya Pak. Yeah. Tujuan pembelajarannya adalah dengan membacakan teks, kemudian menonton video, kemudian role play atau bermain peran, sehingga siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Baik. Jadi itu tujuan pembelajaran yang edukasi raih. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa? Area pengembangan yang hendak saya capai nanti di kelas yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak tentu saja pada murid. Untuk itu strateginya yang disiapkan Ya. apa? Di sini saya menggunakan beberapa strategi, yaitu diantaranya PSE, pembelajaran sosial emosional, kemudian diferensiasi, dan PBL, problem based learning. Baiklah, terima kasih berarti atas waktunya. Nanti semoga kegiatan supervisi akademik nanti kita berjalan dengan lancar. Terima kasih. Setelah ini bisa kita langsung menuju ke kegiatan supervisi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Sebelum pagi ini Bu Guru memulai pelajarannya, kita berdoa lebih dahulu. Itu ya. Bagaimanakah perasaanmu hari ini? Kamu perasaannya gimana? Pakai tangan yang kanan, Mbak. Apa itu? Happy. Happy dia apa? Apa? Oh, senang ya. Belakang. Waktunya untuk menenangkan diri sejenak sebelum pembelajaran inti kita mulai. Gitu ya. Yuk, lagi bareng-bareng. Tarik nafas. Buang. Sekali lagi ya. Tarik nafas. Buang. Nah, tujuannya adalah supaya kalian lebih rileks. Ya, sekarang mulai pembelajarannya. Ya. Are you ready? Ready. Teman-temannya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Nggak sendiri-sendiri Pak ya. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Halo, halo.
bermain peran tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Sekarang guru akan menampilkan masalah mengapa bangsa Barat itu datang ke Indonesia. Di sini Bu Guru ada sebuah bacaan. Bacakan ya Mas. Ini bahasa Indonesia dulu. Ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Ya. Silakan nonton video supaya kalian bisa lebih memahami tentang fakta yang mempengaruhi penjelajahan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Gitu ya. Spanyol kalah. Dilanjutkan bangsa Inggris masuk ke Indonesia tahun 1579. Nah, dari video tadi yang sudah Guru putar, berarti kalian harusnya sudah semakin paham ya. Ya, sekarang Guru kembalikan lagi pertanyaannya tadi. Apa pertanyaannya tadi apa Guru? Membandingkan 5 orang anak itu memerankan perannya. 5 orang anak segera maju ke depan. Oke, boleh Mas, saya sini Mas. Jadi orang Indonesia ya. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Indonesia dan berlabuh di Malaka. Ya, setelah 3 tahun di Malaka, kemudian pada tahun 1515 bangsa Portugis melanjutkan perjalanan ke Maluku. 1521 bangsa Spanyol ikut mendatangi daerah Maluku. Nah, di sana bangsa Spanyol bertemu dengan bangsa Portugis dan akhirnya mereka melakukan perang untuk memperebutkan kekuasaannya. Nah, akhirnya Spanyol dikalahkan oleh Portugis sehingga Spanyol meninggalkan Maluku. Kemudian pada tahun 1596 Belanda datang ke Indonesia, berlabuh di Banten. Saya orang Indonesia, saya ingin mencari rempah-rempah, apakah ada? Silakan Tuan, kami mempunyai banyak rempah-rempah. Terima kasih ya teman-teman sudah berani memainkan perannya. Kita beri tepuk tangan. Oke, sekarang berarti anak-anak Guru minta untuk mengerjakan LKPD. Ayo, semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah diisi nama anggotanya? Ayo, sudah diisi. Ayo. Ada yang mewakili maju ke depan dulu untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Oke, Guru tunjuk yang kelompok 2. Siapa yang menghasilkan bangsa Barat? Ya. Portugis. Ya. Kemudian yang kedua? Pihak sektor yang melatar belakangi keberadaan melakukan kegiatan di Indonesia. Ya. Mencari rempah-rempah, kegiatan agama, mencari kekayaan, mencari kejayaan. Terima kasih kepada kelompok 2. Beri tepuk tangan. Kesimpulannya dari hasil pembelajaran pagi ini itu mengapa bangsa Barat datang ke Indonesia. Ini ada 1 sampai 4 nih. 1, apa tadi? Mencari rempah-rempah. 2, kira-kira kegiatan apa yang paling kalian sukai? Kita kegiatan evaluasi. Nanti Guru akan memberikan tugas kepada kalian membuat rangkuman dari kegiatan pembelajaran pagi ini. Rangkumannya ini
Oke, selamat siang Bu Gati. Iya, selamat siang Mbak Ivana. Terima kasih pada Gati, tadi kita sudah melakukan kegiatan supervisi dengan Gati. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Gati untuk kegiatan selanjutnya, yaitu nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pasca observasi setelah saya melakukan supervisi. Berarti bagaimana tadi perasaan Bu Gati setelah saya lakukan observasi atau supervisi juga? Iya, terima kasih Bu Ivan atas waktunya menjawab Pak Ivan mengenai perasaan saya setelah disupervisi. Terus lawan saya juga pas disupervisi dengan itu pasti grogi itu ada, karena kan disoroti oleh orang lain cara kita mengajar di dalam kelas dan ini langsung betul-betul real, jadi saya agak grogi. Tapi setelah penjelasan supervisi ada perasaan senang, kemudian campur juga karena sudah terlaksana dan nanti mohon kunjungan. Jadi ada grogi juga ya? Oh iya, jelas. Terus tadi ketika Bu Gati merasa grogi itu bagaimana cara dari mengatasi rasa grogi tadi? Karena begini Pak, kita sudah sering mengajar di depan kelas nih, jadi tidak begitu terasa begitu, cuman ya ada beberapa saya merasakan grogi gitu, tapi saya dengan beradaptasinya ya saya Bismillah berjalan seperti biasa saja gitu, mencoba mengontrol aja. Jadi Gati bilang merasa senang mungkin saya juga menceritakan senangnya bagaimana, waktunya juga bagaimana. Iya, senangnya begini Pak, mungkin ini hal baru ya bagi saya karena selama ini mungkin belum ada supervisi yang seperti ini, mungkin hanya biasa mungkin kepala sekolah itu, cuman karena ini CGP kan ya Pak, berhubung dengan CGP jadi ya agak berbeda gitu. Kemudian saya senangnya adalah karena ada metode-metode baru yang saya ketahui begitu, berarti kan itu menambah pengetahuan wawasan saya begitu Pak, dalam pengelolaan kelas, kemudian cara pendekatan kepada anak itu harus seperti apa, strategi yang harus diterapkan gitu. Terus jadi berarti kemarin kegiatan supervisi yang kita lakukan itu berjalan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Memang dalam kegiatan yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak, memang di sana banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari strategi, dari coaching, supervisi dan lain-lain. Nah, saya sebagai guru penggerak di sekolah ini ya bertugas mengimbaskan apa yang saya peroleh kepada rekan-rekan guru di sekolah kita ini, terutama kemarin pada Gati yang sudah selesai melaksanakan supervisi dan berhasil dilaksanakan. Kemudian Gati selanjutnya untuk kegiatan yang tadi kita laksanakan, kalau Bu Gati lihat dari skala nilai dari 1 sampai 10, menurut Bu Gati sendiri performa Bu Gati tadi itu ketika mengajar itu kira-kira menurut Bu Gati sendiri Bu Gati dalam skala berapa? Ini jujur ya Pak. Kalau saya skalanya dari 1 sampai 10 itu 7 atau 7,5 lah. Karena masih ada beberapa kekurangan gitu. Ini bisa diceritakan kenapa menurut Bu Gati itu skalanya 7? Iya, karena terus terang mawon kemarin ini kan sekolah kita ini ada beberapa agenda, anak-anak ini harus mengikuti beberapa acara lomba SBM, jadi kan fokusnya itu terbagi Pak. Saya sendiri harus misalnya sebagai penanggung jawab untuk lomba tari, jadi kan saya terbagi harus mikir yang untuk lomba tari itu bagaimana, kemudian saya juga harus nanti berperan di kelas mengajar seperti biasa begitu, jadi kan
pikiran saya nggak fokus begitu, jadi mengkondisikan anak juga kurang apa ya, kurang maksimal gitu Pak. Kemudian anak-anaknya juga mungkin karena kan kebetulan kemarin yang mulai belajar itu kan juga ada yang kelas 5, jadi kan mungkin karena apa ya, faktor kegiatannya banyak, latihannya itu loh Pak, latihan untuk apa namanya, mengikuti lomba itu banyak, jadi sehingga juga menguras tenaga pikiran mereka, jadi di kelas juga kurang fokus, kurang konsen gitu. Jadi pas pembelajaran di kelas itu anak-anak ada beberapa yang hanya apa ya, diam begitu, maksudnya kurang bersemangat juga mungkin karena ya karena itu tadi sebetulnya salah satu faktornya. Fokus iya, betul. Kalau kita ingat tadi di awal ketika pra-observasi berarti kan sudah menyampaikan tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan dicapai. Kalau tidak salah kemarin itu berarti tujuan pembelajaran yang dicapai itu dengan menonton teks, membaca teks atau menonton video, melakukan bermain peran. Bisa dapat mengetahui sejarah dari faktor penjelajahan bahasa Belanda. Menurut Bugatti tujuan yang akan diraih itu sudah tercapai atau belum? Sudah Pak. Sudah tercapai. Iya, sudah. Kemudian dari tujuannya sudah tercapai tadi, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan tadi? Kalau sesuai pas sekali itu belum, cuman ya mungkin 85%. Kalau yang menurut berarti yang belum tercapai yang 15%-nya itu dalam hal apa? Itu tadi fokusnya itu terpecah itu tadi, jadi kan nggak bisa konsentrasi di kelas, kemudian mungkin saya manajemen waktunya yang harus lebih diperhitungkan lagi, kan harusnya online jadi molor gitu kan, jadi lebih banyak gitu. Tadi ya, Iya, karena siswa harus mengkondisikan siswanya yang sudah capek, terus saya juga harus mancing-mancing caranya siswa aktif itu bagaimana, kan saya juga harus melihat bagaimana caranya ini anak bisa aktif tidak pasif gitu. Oke, itu mungkin ada sedikit kekurangan yang mungkin sudah dilewat. Nah, kemudian kalau dari semua dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, menurut Ibu Gati itu bagian mana yang menjadi kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya, pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi itu menurut saya sudah sesuai MDP, kemudian strategi yang diterapkan sudah tercapai. Itu memang tetapi ya itu tadi masih ada beberapa kekurangan tadi yang saya sebutkan. Jadi itu dari area pengembangan yang kemarin ditargetkan oleh Bugatti antara lain kemudian ada ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, itu yang area pengembangan yang tidak dicapai tadi. Kemudian strateginya yang diraih atau yang dilakukan kemarin Bugatti menggunakan strategi apa? Sosial emosional, apresiasi, budaya positif. Nah, menurut Bugatti dari strategi yang akan dilakukan itu sudahkah juga dilakukan kemarin semuanya? Sudah, tapi belum maksimal Pak. Sudah, Ya. ini sudah. Iya. Nah, kemudian tadi berarti sudah menyebutkan kelebihannya. Kelebihannya berarti menurut Bugatti sudah sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan, strateginya sudah dilakukan, kemudian area pengembangan yang juga sudah dilakukan. Nah, kemudian kalau sekarang kekurangannya, berarti di awal juga sudah sempat mengatakan ada kekurangan, mungkin bisa diceritakan lebih. Tapi kekurangan apa yang paling dominan mungkin yang kita sebutkan? Iya, ada beberapa siswa itu yang seperti yang sudah saya utarakan depan, itu ada beberapa yang masih hanya
padahal saya sudah mencoba untuk menambah volume suara meskipun capek, tapi pengennya fokus gitu. Tapi mungkin anak ya tadi mungkin dia sudah merasakan lelah, jadi saya coba untuk memberi semangat pun ternyata anak sudah ngelopro begitu Pak. Jadi mungkin berarti ini sudah tidak bisa dipaksa begitu. Jadi ya sudah, karena itu tadi fokus, kemudian tenaga pikiran sudah terkuras. Jadi itu memang anak-anak susah untuk bisa fokus. Jadi kekurangannya ada beberapa anak yang kurang aktif. Iya. Dan menurut Bugatti adalah nampak karena mungkin karena kecapean, karena beberapa hari kemudian mereka anak tadi yang kurangnya tadi terlibat aktif dalam kegiatan bersama lomba tadi. Kemudian selanjutnya ini berarti selanjutnya ada depannya rencana tindak lanjut ingin juga dilakukan agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan selanjutnya bisa berjalan. Iya, tentunya kalau kita mengajar dalam satu sekolah itu kan tidak bisa berjalan sendiri Pak. Jadi kita punya rekan kerja, maksudnya edukasi yang lain. Nah, nanti akan saya gunakan untuk sharing cara penggunaan waktu yang tepat dan baik wow, kemudian memanajemen waktu dan maksudnya itu bagaimana betul-betul nanti pembelajaran itu bisa tercapai dengan hasil yang tentunya maksimal, sehingga yang kita mau itu di dalam kelas itu memang betul-betul kita akan berpihak pada murid. Yang pertama, senternya itu di murid. Yang pertama selanjutnya kan tidak lanjut kemudian itu sharing dengan rekan-rekan kerja, membicarakan tentang hal apa saja yang bisa dilakukan untuk murid. Mungkin selanjutnya mungkin saya akan mencoba mencari informasi di internet untuk mungkin bagaimana cara pengelolaan yang baik dan benar. Kemudian tentu saja ini kan saya mendapatkan ilmu baru ya Pak, dari strategi tadi seperti sosial emosional, diferensiasi, lalu budaya positif itu insya Allah akan saya selalu diterapkan di dalam pembelajaran di kelas supaya anak juga lebih senang begitu menerima pelajaran, jadi tidak tertekan. Jadi menurut Bugatti strategi yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Bugatti membaca sosial emosional, diferensiasi, budaya positif, dan kemarin sudah diterapkan dalam pembelajaran. Menurut Bugatti itu berarti berdampak kepada murid. Betul, ya. Jadi yang tadinya yang saya rasakan ya sebelum saya memakai ada pendekatan sosial emosional itu anak kadang cuma pasif diem aja, tapi setelah ternyata saya menggunakan strategi ini, iya betul gitu. Terima kasih Bugatti atas waktunya. Kegiatan kita kemudian ini dari pasca dari pra sampai pasca sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini ke depan bisa kita lanjutkan hal-hal yang positif dan kita selalu bisa berkolaborasi sebagai rekan sejawat supaya bisa melakukan kegiatan atau memenuhi kebutuhan murid di kelas. Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.